ya Allah bimbinglah anak kami gitu, Bi, supaya jadi yang terbaik di mata Allah gitu ya. Mama mah enggak apa sih, enggak mempermasalahkan apa-apa, hanya mendoakan aja gitu lah, mendoakan supaya harus ingat kepada Allah dan lain sebagainya, semuanya semoga atas izin Allah gitu, atas ridho Allah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama IQ, Miss Catherine. Ya kan, belibet nih gue ngomong. Oke guys, kali ini aku sama ibu aku. Selama ini aku udah setahun lebih apa? Udah berapa lama ya ini? Udah lama lah. Nah, kalian belum pernah lihat mama aku kan? Ini ibu kandung aku yang melahirkan aku. Namanya Ibu Enok. Bu Enak. Bu Enak. Jadi kalian kalau misalnya ketemu di jalan, Bu Enok namanya. Ini ibunya Miss Catherine, ini ibu kandung aku. Jadi maksudnya bukan ibu angkat atau apapun, ini ibu kandung aku. So sekarang maksudnya kan kalian mau tahu tuh maksudnya all about my mom tuh kayak gimana gitu kan. Nah, sekarang aku yang mewawancarai untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian ya kan. Aku tuh nge-podcast ibu aku sendiri agak gimana, tau gak sih guys? Oke, Mama, biar pemirsa MC Channel tahu, maksudnya tuh kan banyak tuh yang menghujat ya kan, banyak yang menghujat katanya anak mama ini maksudnya bla 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 segala macam gitu, ngelawan kodrat segala macam bla 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 bla. Nah, coba sekarang tersusun dulu dari kecil kayak gimana sih maksudnya kan jadi aku tuh kan memang dipanggil keluarga tuh Mbi ya kan. Nah, jadi Mbi pas dari kecil tuh kayak gimana coba mah gitu dijelaskan. Oh ya, agak keras mah. Agak keras ya. Nah, dari kecil ini, dari semenjak TK aja ya? Dari semenjak TK. Jadi dari pertama sebelum TK berarti sebelum TK sedikit gitu ya. Udah mulai bisa main. Pertama sadar kehidupan terlihat karakter. Nah, dari sebelum TK mungkin dari usia 4 tahun lah. 4 tahun antara 4 tahun 5 tahun gitu ya. Nah, dia udah terlihat karakternya gitu. Karakternya membawa ke arah itu, yang mana? Seperti sekarang gitu. Arah mana? Cimahi Bandung. Cimahi Bandung. Nah, jadi karakternya itu udah pure gitu. Nah, kalau kakaknya kemana, ke arah perempuan gitu mah. Ya, ke harus jelas perempuan. Karakternya seperti sekarang gitu kan gitu. Catherine. Seperti sekarang, vulgarnya seperti ini. Nah, dulu gini, kalau misalnya kakaknya main mobil-mobilan ya. Nah, ini belinya itu Barbie gitu. Sebenarnya dibeliin mah ini ya mobil-mobilan ya. Tapi nggak mau dimainin. Enggak. Tapi boro-boro nggak dibeliin Barbie, mana ada. Dibeliin Barbie itu kertas. Beli sendiri, sembunyi-sembunyi. Malah, nah ini kan belinya itu gambarnya kan gambar mobil, gambar sepeda, ya pokoknya itu yang dulu-dulu gitu ya. Kayak dulu. Nah, apa sih? Kita beli sendiri nyamanya. Nah, itu sembunyi-sembunyi ke warung, beli sendiri di guntingan, dikumpulin di bawah kasur. Di bawah kasur. Di bawah kasur. Di bawah kasur itu. Di itu. Karena sembunyi-sembunyi kan. Pas ditanya, ini punya siapa gitu. Nah, itu lucunya. Itu ini kok ada potongan Barbie punya siapa gitu ya. Nah, udah makin kesini udah aja nggak dipertanyakan, cuma suka dilihat. Ini kok kalau misalnya ditanya, dia kan nggak, pada kecil mah kan selalu nggak pernah ini itu. Memang Mbi antara dari dulu sampai ini nggak pernah misalnya ini itu punya Mbi mah, oh gitu kan, ngaku Mbinya juga. Mbinya ngaku ya? Ngaku, oh Mbi beli, iya gitu.
Tapi dimarahin mah dimarahin nyamannya. Enggak dimarahin mah ya enggak dimarahin, cuman kenapa tuh Mbi beli ini gitu. Ya udah Mbi suka gitu, suka. Nah, jadi dimarahin mah dimarahin dimarahin sempet kan namanya. Udah masuk TK nih, ceritanya udah masuk TK. Sampai Ibu Teti, gurunya kan Ibu Teti ya. Ibu Teti TK kan. Masuk TK, Ibu Teti bilang gini, Mama Mbi gitu, Mama Obi, Mama Hari, Mama Obi gitu. Ini kenapa ya Obi mah ininya apa sih, semacam kayak perasa gitu, rasanya halus kayak perempuan gitu, kayak Bu Teti. Itu teh TK namanya. TK. Nah udah, terus ini mainannya teh kok kenapa sama perempuan terus, digabung sama laki-laki teh hese gitu kan. Maunya teh ngegabungnya teh sama perempuan terus. Ya udah, ya ada emang gitu udah. Lembut, feminim namanya. Udah, iya feminim, lembut gitu. Makin kesini SD ya, berubah SD. Di SD itu nyanyinya itu Ice. Ice Trisnawati. Cuman mama kan waktu pas jadi gini, maksudnya tuh kan maksudnya nyangkanya kan pendidikan ini nggak benar. Jadi pas waktu aku kecil juga sering dimarahin namanya, sering dimarahin. Jadi kalau misalnya kayak main-mainan perempuan kayak gitu sering dimarahin namanya, nggak boleh gitu. Terus diarahin lagi ke permainan laki-laki gitu namanya, nggak mau gitu. Malah nggak mau gitu. Terus ikut sih ikut kayak pramuka nih ya. Nah ini tapi nyanyi. Nah ini di TK Al Kausar, kan nyanyinya teh ngegabungnya sama awewe. Ini awewe. Jadi dulu tuh guys aku tuh sekolah TK tuh kan TK umum sama TK Al-Kausar tuh, jadi kayak baca Iqra, terus baca Quran kayak gitu, kayak keagamaan lah gitu. Gak punya laki-laki temen sebangkunya yang perempuan lagi. Karena jadi kalau misalnya kalian nyangkainnya aku dididiknya kayak gimana, dulu juga sering dikerasin untuk arah laki-laki namanya. Pramuka juga harus laki-laki. Harus laki-laki. Ini malah gitu. sama perempuan sih Wulan. SD ada Wulandari ada. Seneng Wulandari yang orang Papido kan. Iya. Itu tuh ngegabungnya pramuka yang itu. Dari Bali. Ini juga tadinya dangdut gitu. Oke, pokoknya lagu perempuan. Nah, cuman maksudnya pas tahu maksudnya anak mama ini kan maksudnya terlahirnya gendernya di situ laki-laki gitu kan di akte, tapi ternyata perilakunya perempuan. Gimana perasaan mama pas tahu pertama itu? Sebelum ngobrol dengan psikolog juga ya, teman mama kan psikolog juga. Nah sebelum ngobrol sih memang di dalam batin mama kan berontak ya. Berontak, aduh kumanya kok itu boga lelaki budak teh gitu. Tapi kok bisa kieu gitu. Kalau udah dikit aja, nggak apa-apa, nggak kedengeran. Tapi kok bisa kieu gitu, bisa seperti ini gitu. Nah tapi setelah udah ngobrol sama psikolog, teman-teman gitu ya, ngobrol sama psikiater, psikolog dan lain sebagainya, ya sudah, memang kalau terus terima aja apa adanya gitu. Nah yang lebih sakit mah kan bapaknya belum tahu karakter Mbi ini seperti perempuan. Kalau mama mah dari mulai SD juga udah oke, menerima gitu, ya sudah biarin lah gitu kata teman. Ya karena faktor internal namanya, faktor dari dalam dari dalam, bukan dari luar atau maksudnya ada pengaruh apa dari lingkungan juga gitu. Nah lagian ini kan kata psikolog itu sudah, kalau keras, kalau dikerasin mana kabur kan, kabur. Iya. Nah kalau dikerasin kabur, jadi kudu dihalusan, ya sudah dihalusan. Dari satu sisi ibu dengan anak ya, dari satu sisi istri dengan suami gitu kan. Nah terus dari satu sisi keluarga dan lain sebagainya. Sisi lain dari keluarga, nggak ada yang nerima gitu kan. Tapi salah satu dari keluarga mama
ada yang lebih udah tahu karakter Bi itu seperti begini arahannya ke perempuan-perempuanan. Dan nyanyi oke kan geolnya geol si Ice. Jadi udah goyang di Takalia udah dari dulu nyamanya. Dari dulu, udah dari dulu. Itu udah dari dulu. Ada goyang ngebornya udah itu. Udah. Ada fotonya yang lagi nyanyi dangdut gitu. Nah, terus pas lagi pramuka juga kan nyanyinya dangdut terus. Geol nyamanya, geol. Sama Boyana ya. Nya Boyana. Ngepen Boyana mah. Nah, terus makin kesini yang makin terlihat itu di SMP. Di SMP, ya. Mama, cuman pas waktu maksudnya si bapak pertama itu sempat nanya nggak sih ini anak kenapa gitu? Enggak, waktu itu kan mama mau bilang ke bapak. Waktu kecil? Bukan, waktu kecil mah bapak nggak pernah tahu Mbi seperti ini. Malah nggak mau tahu lebih tepatnya ya? Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Nah terus kalau jadi dimarahin aja terus gitu. Dimarahin gitu. Mama sempat ngomong nggak sama si bapak? Enggak, cuma mama mah yang tahu teh berarti mama, adek mama ya, udah tahu adek mama. Yang lainnya enggak. Terus si AA ya, kakak Mbi. Nah terus selama sebelum ada selanjutnya teman kayak gitu mama. Enggak, biarin kan ini. Nah biarin, ternyata jangan dimarahin. Nah terus ini dari semenjak yang paling asli itu terlihat Bi pas bilang gitu kan, Bi bilang Bi suka ke ini gitu kan, udah mulai resep di SMP di SD. Bi teh ngomong gini, suka sama siapa cenah? Enggak, pokoknya ada gini. Mbi teh cenah mama kok Mbi teh nanya resep ka itu. Itu mah lelaki gitu. Gitu kan itu tuh SD. Bima nggak mau berteman sama itu budak lelaki itu cenah gitu ta. Itu berteman teh sama ini perempuan Siska. Siska Wulan. Itu pokoknya kelompok Mbi we gitu banyak. Nah, udah terus SMP kan Mbi di 25 ya. Ibu siapa ya yang manggil mama teh? Yang wali kelas Mbi itu. Manggil ke mama, ibu ini teh Mbi teh memang begini. Agak keras ya. Mbi kita itu. Guys, tadi ada insiden, jadi sempat terpotong ya kan. Nah, jadi tadi kan sampai SMP amahnya. Iya, sampai SMP. Gimana? Iya, kalau di SMP itu setiap setiap kenaikan kelas ya, kan ada ini ya, apa namanya teh panggung. Nah, itu teh Bi kan suka nyanyi terus, nyanyi nanti dangdut awewe gitu sama. Kalau kalian nggak tahu awewe itu cewek, dangdut perempuan. Jadi nyanyi gitu, laki-laki teh nggak mau nyamahnya? Nggak mau nyanyi lagu kayak si Roma, Maggie J. Karena diarahkan sama si bapaknya tuh gitu. Nah coba nyanyi itu laki-laki atau Bi gitu nyanyinya. Enggak, nyanyinya teh itu mati lampu ya. Goyangin doang. Goyangin terus apa Ice teh? Dongkang. Dongkang gitu kan. Dongkang. Aduh, ya Allah. Singgasana cinta. Singgasana cinta. Nah itu. Nah benar itu loh SMP teh. Pas SMP teh dipanggil mama sama Bu Mary ya. Wali kelas. Wali kelas Bi kelas 1. Yang rambutnya tuh gitu Iya bagus, cantik lagi. Ibu gurunya cantik. Cantik kayak orang Belanda nyamanya. Tapi baik pisan, baik banget. Baik ngerti gitu. Guru bahasa Inggris itu. Kurang tahu lah pokoknya Bu Mary aja gitu. Saya wali kelas. Nah udah itu tadi. Nah mama teh cerita, Bu Guru emang Obi mah anaknya halus dari mulai TK dia sukanya main Barbie kata mama teh gitu. Terus mainnya itu apa sih kayak putri-putrian gitu kalau main itu. Nah kata oh gitu pantesan tuh ya sudahlah tahu udah paham gitu Bu Merinya. Nah udah kalau masalah nilai itu mah nggak tahu kan Bi yang apa gitu nilai mah gitu ya. Udah yang penting mah karakter sehari-hari gitu. Nah mama kan yang suka jemput kalau misalnya pulang sekolah malam atau jam berapa mama kan ngejemput. Awalnya kan SMP-nya Pajagalan. Iya. Ya. Nah pindah di Kelenteng dulu. Nah pindah ke Pajagalan. Itu satu sekolah dengan kakaknya. Nah suatu saat, kakaknya suatu saat pas ada itu ya kenaikan kelas. Bi kan nyanyi perempuan ya. Itu kakaknya teh malu gitu teh. Malu kakaknya teh.
aduh kumaha Simbi nyanyi teh perempuan. Garing. Udah pokoknya mah udah lah gitu, nggak tahu urusannya dengan kakaknya, nggak tahu nanti mungkin itu kata mama gini ke si Ayah, udah tuh biarin dah, abis gimana kan Simbi mah gitu sampai Pak itu juga kan nanya yang itu teh, Bu emang seneng nyanyi lagu dangdut perempuan gitu. Oh iya gitu. Di Pramuka juga ngegabungnya sama Bu, ini suruh karate kan nggak mau Bima. Jadi... taekwondo sih tapi entah bisa gitu. Taekwondo malah nari guys. Itu bisa. Malah nari. Udah apa sih? Nah mama makin kesini. Taekwondo, karate, merpati putih diikutin ya Maya. Ikutin tapi nggak pas. Malah nari guys. Udah lah lewat gitu. Pas selesai ini yang paling apa namanya, yang paling mama kaget ya. Nah pas setelah SMP kan, setelah SMP, nah ke SMA, Mbi punya pacar. Oh tuh biarin udah SMA ya, masuk SMA Pasundan ya. Iya Pasundan 1 Cimahi gitu. Nah kebetulan kan banyak guru-guru SPG yang dulu di situ gitu kan, dititipkan lah Mbi, makanya tahu akhirnya Mbi punya pacar katanya mah gitu. Pacar Mbi kan kadang-kadang hilang gitu kan. hilang kabur gitu. Ditanya, karena jadi aku tuh sifatnya itu karena sering dikerasin ya dulu sama papa gitu kan. Nah sering dikerasin jadi nggak bisa melawan, gitu, galak. Jadi sering dimarahin ya, maksudnya bukan kriminal sih kalau zaman dulu kan kalau zaman dulu tuh kan nggak ada kekerasan ini jadi kekerasan apa gitu, enggak, memang keras kayak gitu. Nah kalau misalnya aku tuh takut jadinya kabur namanya, ngendong di saha gitu ya. Ngendong tuh nginep guys. Nginep. Nah udah gitu. Terus udah gitu. Nah punya pacar terus. Nah mama cari kan ke sekolah. Mbiten nggak ngomong punya pacar ke cewek atau cowok namanya? Enggak. Nah udah gitu. Mama cari ke sekolah, ketemulah sama temen SMA ya. Temen SMA siapa itu teh yang si Vidya. Kan yang satu lagi. Si Esa. Tapi dia ya teteh. Vidya yang tomboy. Si Vidya. Nah seneng gitu. Mama, Obi kemarin masuk ke sini. Katanya Mbi itu Neng punya pacar. Oh iya Mama. Nah taunya dari si Neng. Gitu. Itu Mama, Mbi itu sebetulnya punya pacar nih yang punya mobil merah gitu. Lo bahasa BMW. BMW. Terus kumaha Neng? Gitu tanya ke Mama. Tapi sekolah mah masuk mah gitu, sekolah mah masuk gitu. Pak Yahya. Nah Pak Yahya di SMA Mama tanya, Pak itu anak Mama gitu, banyak anak gitu kan dia guru SPG dulu. Jadi Mama tuh dulu tahu, guru guys. Guru yang tidak jadi, guru gagal gitu. Terus karena nggak diterusin ya diterus sama dari SPG mah. Cuman kan nggak ngajar. Nggak ngajar. Terus udah gitu. Nah kata ini teh kata si Neng Vidya ya sama si Neng Esa, itu Mama pacarnya teh si abang atau yang satu lagi? Yang satu lagi lah pokoknya pakai mobil. Yang muda. Yang BMW-nya. Yang BMW yang bodas-bodas. Oh iya. Oh gitu. Suatu saat ketemu lah, dicari kan Mama ngubek kemana-mana, gitu teh. Dicari, ketemu sampai Mbi kenapa nggak mau pulang, enggak takut si bapak gitu. Iya. Kan? Bener kan? Takut disiksa. Takut disiksa sama si bapak gitu. Nah udahlah, udah entong nanaon Mbi pokoknya Mama masuk. Mbi pulang, akhirnya sudah pulang. Yang bahasa kabur tanya kan kabur teh aja. Kabur. Nah itu tong jangan diturutin ya kabur nata. Nggak bagus. Karena aku nyete guys nggak punya kekuatan untuk ngelawan, akhirnya jadinya aku kabur gitu. Namanya. Nah udah gitu. Tapi nangis nggak itu Mama? Ya nangis Mama mana. Udah gitu udah pulang ya. Nah semasa itu dia pacaran mungkin sama laki-laki gitu ya, yang nggak pernah pacaran sama perempuan gitu. Jadi laki-laki dia sebagai perempuannya gitu teh.
Nah mama tanya, Mbi teh mau seperti ini? Iya mama. Akhirnya sebagai mamahnya ya nerima apa adanya, karena mama ngobrol dengan teman mama yang dokter, ngobrol mama dengan yang psikolog, akhirnya mendukung. Kata teman-teman mama, udah ikuti aja alurnya, jangan dikerasin, kalau dikerasin malah kabur gitu. Memang benar ya, akhirnya oke lah, biarin. Nah semenjak itu dia merasa nyaman dengan mama kan, Iya, merasa seolah-olah nyaman. ada pendukung gitu. Maksudnya bisa deket gitu. Jadi waktu itu tuh guys, Mita kan mah pas SMP kelas 2 itu kan berusaha jadi laki-laki namanya. Berusaha jadi laki-laki, terus kan jadi paketnya baju laki-laki, maksudnya kayak laki-laki lah gitu. Nah cuman memang kalau orientasi itu nggak bisa dirubah namanya. Jadi waktu itu mau nggak mau akunya tuh jadi terjun ke dunia kan kalau sekarang kan hubungannya sama cowok normal. Nah kalau waktu itu hubungannya itu sama cowok bisek gitu, kayak gitu, atau cowok yang bisa ke perempuan atau bisa ke laki-laki. Cuman aku tuh posisinya sebagai perempuannya gitu. Nah pacarnya teh ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng, bermobil semua dari SMP namanya. Bermobil semuanya. Dari SMP pacar udah bermobil semua. Coba Anda di belakang kamera gimana? Liar, rasa liar mama. Jadi yang nyamperin tuh udah bermobil namanya. Yang tahu persis itu mama, karena mama Mbi ketemuan sama orang ini di sini, mama nyamperkeun tadinya gitu kan. Kayak gitu. Nyamperkeun mama teh ke situ. Ya sudah, ya udah. Yang penting mama mah ngedoain Mbi itu selamat. Tapi waktu itu si bapak udah tahu belum sih, Ma? Oh, kayaknya tahu sedikit gitu ya. Jadi si bapak tuh sebenarnya tahu, Sempet tapi nanya, tapi nggak mau jadi kayak nggak mau tahu, cuman padahal dalam hati kecilnya mah tahu mungkin gitu ya, nggak tahu lah, itu mau urusan nanti itu mah ya. Nah yang sekarang yang dibahas mah mama gitu ya. Kalau pribadi mama nih sampai sekarang ya nerima, karena mungkin ini mungkin sudah dari sananya gitu ya. Cuman waktu pas itu tema kan waktu itu kan bentukan Bite berusaha jadi laki-laki kan. Gantung Bite. Iya, nah kan waktu itu kan karena biar diakui sama keluarga, sama lingkungan, terus juga orang Korea gitu. Iya, kayak orang Korea. Jadi aku tuh guys bikin karya yang namanya itu Dani Zola gitu kan waktu itu. Padahal waktu kecil namanya cantik namanya. Nah, cuman pas waktu jadi Dani Zola ini jadi ganteng namanya. Dibikin jadi ganteng karena aku tuh iya kayak Korea gitu, karena aku tuh ngomongin cerita. Karena aku tuh pingin pengakuan keluarga sama lingkungan. Ya sampai kan di foto itu juga ada. Iya kan? Ada fotonya. Nah, sewa ya. Nah terus jadi foto model ya? Iya, jadi cover boy. Cover boy tahun 2013. Jaket, kacamata, majalah gitu. Nah, cuman lama kelamaan pas kuliah itu benar-benar nggak kuat namanya. Benar-benar jadi perempuan. Iya, nggak kuat. Jadi akunya tuh yang udah benar-benar kayak sakit mah, benar-benar. Ada pacarnya yang ke rumah tuh itu. Nah, benar-benar nggak kuat. Nggak kuat, benar-benar nggak kuat banget. Nggak kuat banget. Akhirnya pas pertama bilang sama mama teh, iya gitu kata mama tehnya, sok we asal ulah ngaganggu kuliah gitu. Nah, cuman pas waktu itu gini, proses mama mengikhlaskan di keadaan gini juga proses namanya. Jadi waktu proses itu, lah. Proses. Mama nggak nerima langsung. Iya, nggak nerima langsung. Jadi waktu itu tuh jangan Bi. Gitu. Iya, waktu itu tuh guys gini. Hari gitu. Nah, waktu itu tuh aku tuh punya uang berapapun guys, sampai punya uang 20 juta atau berapa banyak. Buat operasi dada itu nggak bisa terus namanya. Loss lagi si uang tuh karena mamanya belum ikhlas namanya. Makanya kalian kalau misalnya yang keadaannya seperti aku gitu ya, itu restu orang tua itu penting banget. Jadi sekeras apapun orang tua kalian tuh, kalian bisa memberikan pengertian yang kalau emang kalian benar-benar dari dalam, bukan pengaruh dari luar atau eksternal namanya, bukan pengaruh dari lingkungan atau ininya. Nah, karena memang waktu pas kecil Yobi udah cantik namanya. Pernah disangkain perempuan kan namanya, seringnya. Sering, kalau di TK itu kan ada karnaval ya. Jadi gelis gitu. Jadi pas waktu kecil sebelum sekolah juga pas waktu kecilnya tuh Sededian ya. Segede dedian ya balita lah, sering disangkain perempuan namanya. Karena wajah dan
badannya tuh kayak perempuan namanya. Lenggak-lenggiknya. Kayak perempuan pas waktu balita itu kayak perempuan namanya. Gitu. Nah gitu. Nah terus jadi pesan aku di sini satu, kalian jangan pernah mempermainkan gender. Untuk para orang tua jangan pernah mempermainkan gender. Kalau misalnya anak kalian laki-laki, arahkan ke laki-laki mungkin, perempuan ke seperempuan mungkin. Jadi jangan pernah dipakein perempuan, jangan pernah dipakein laki-laki. Mbi pun nggak pernah dipakein perempuan namanya. Gitu. Selalu. Jadi dididiknya pun bener-bener yang laki-laki sekeras mungkin namanya. Malah disuruh bela diri juga lah. Iya, malah nari. Nggak bisa. Gitu. Nah jadi itu itu pesan aku. Nah jadi di sini itu pada saat aku punya uang berapapun, aku tuh bilang sama mah, Mbi pengen operasi dada. Mbi bilang gitu. Dulu. Jangan. Tapi waktu itu karena mamahnya capek, maksudnya mamahnya capek, Mbinya rewel terus. Mamahnya teh mengiyakan tapi di hati belum ya mahnya. Belum terlaksana itu. Iya, di hati tuh belum ikhlas. Mama tuh belum ikhlas. Ya sudah, jadi nggak jadi. Jadi loss, uangnya tuh hilang, ketipu, ketipu ya. saham teh. Kan? Ketipu saham 20 juta pas itu nih yang ingat kan. Nah, Mbi kenapa? Ini ketipu gini. Jadi loss namanya nggak bisa operasi ini. Makanya yang kan banyak mah yang kasusnya tuh dia operasi dada tapi jadinya jadi sakit kayak gitu itu restu orang tua tuh penting banget gitu. Nah pas mamanya udah ikhlas, nggak lama terlaksana namanya operasi ininya. Pas makanya mama nggak terlalu kaget kan, Mbi mau operasi ke Bangkok. Mama gimana pas waktu itu? Iya sudah biarin, sok aja sing salamet. Gitu. Mudah-mudahan lancar. Kan. Setelah operasinya kan mama ngurus. Iya pas setelah operasinya mama yang ngurus. Jadi pas waktu itu lagi ini namanya lagi diperban. Iya lagi diperban lagi ini. Aduh Mbi kenapa? Asli gitu. Sampai kerja ya pokoknya mama yang ngurus, yang ngompres dan lain sebagainya. Pas mama lihat pertama kali Mbi operasi ini gimana mah perasaannya? Ya di dalam hati mama, astagfirullahaladzim gitu ya, astagfirullahaladzim Gusti, ini teh anakku jadi begini gitu. Tapi kalau memang ini jalannya, semoga jadi jalan yang terbaik gitu. Teh ya Allah, bimbinglah anak kami gitu, supaya jadi yang terbaik di mata Allah gitu ya. Mama mah enggak enggak mempermasalahkan apa-apa, hanya mendoakan aja gitu lah, mendoakan supaya harus ingat kepada Allah dan lain sebagainya. Semuanya semoga atas izin Allah gitu, atas ridho Allah. Mungkin karena Mbi dioperasi juga ada izin Allah mungkin. Ya memang ada izin Allah sampai bisa Mbi dioperasi, ada uangnya, terus ya ada rezekinya, bisa berangkat. Kalau memang Allah tidak mengizinkan, mungkin kaki Mbi bisa diam ya, seperti dirantai gitu kan. Nah berhubung Allah, ada izin Allah, Mbi pokoknya harus ingat kepada Allah semuanya. Nah itu selalu setiap ngompres, Mbi, jahitan dan lain sebagainya. Mama nginep di apartemen gitu kan. Mama nginep di apartemen ngurusin Mbi kan, gitu. Ya sudah, akhirnya kan sampai beres, sembuh ya. Nah, alhamdulillah ya sampai seperti ini sekarang. Nah, Mama teh kemarin sempet orang-orang ranca bentang ya. Nah, Mama teh sempet takut omongan-omongan mereka namanya. Kenapa Mama takut? Kenapa? Begini, makanya Mbi jangan dulu memperlihatkan ke orang lain. Waktu itu, kalau sekarang kan sudah ditonton, ya selalu melarang. Apalagi ada orang-orang tertentu yang disebut selalu nama. Orang-orang tertentu yang selalu ngejas gitu ya, ngegosip dan lain sebagainya. Pokoknya kerjaannya pemerhati gitu. Itu berarti pemerhati ya, pemerhati keluarga Mama gitu. Mama kemanapun, Mama apapun, dialah pemerhati yang terbaik. Curhat. Nah, pokoknya nggak bakal dibilang karena nggak boleh ya dibilang. Nah sudahlah, hanya Allah yang tahu siapa yang sungguh pemerhati. Curhat. Nah itu, akhirnya apa yang Mama takutin gitu? Takutin gini, omongan-omongan mereka lah. Yang omongan mereka. Karena apa? Itu ditanya itu nanya omongan anak gitu.
Jadi Mbi jangan mengarahkan ke sana mama. Ya sudahlah pokoknya itu aja. Ya sekarang mah apa boleh buat nih Mbi, kalau memang mau ke sana, mau ke rumah nih ke Ranca Bentang, Jalan Ranca Bentang Utara ya gitu kan. Kalau memang mau ke rumah, jangan dulu purgar seperti ini. Gitu. Jadi waktu itu aku sempat guys pakai ini, pakai baju laki-lakinya, pakai kupluk, pakai ininya gitu. ditutup. Nah kata mama jangan. Nah kalau sekarang di rumah udah ada beberapa sahabat-sahabat aku ya. Aku sudah sahabat-sahabat mama yang sangat-sangat baik. Yang paling ini yang paling baik dia dikirim sama Allah. Tapi juga udah tahu nggak usah bilang ya. Orangnya itu kan udah yang paling pertama loh itu. Paling pertama tahu itu. Yang suka mensupport mama. Allah mengirimkan seseorang itu, dia orangnya curhat. Jadi udah tahu kan itu mah kan dia juga udah sempat ngobrol ya. Jadi kemarin itu kan insidennya tuh gini, kebanyakan kasusnya itu kemarin sampai nangis namanya, sampai nangis. Jadi gini, aku tuh jadi nggak setuju sama maksudnya gini, kebanyakan kasus yang punya anak seperti ini, nah itunya tuh pasti bahasanya tuh gini. Ya udah kamu harus bisa buktikan, kamu harus bisa buktikan, kamu harus bisa buktikan, sehingga si anak ini tuh mah dia mindsetnya itu jadi ke finish, jadi ke hasil, jadi dia pingin materi yang cepet, makanya nggak salah banyak terjun ke dunia, mohon maaf banyak terjun ke dunia yang kurang baik lah gitu, kurang baik seperti itu. Nah makanya aku tuh bilang gini sama mama, aku bilang hargailah proses Mbi maju gitu, karena Mbi pun seperti ini, maksudnya tuh berusaha menjadi maksudnya tuh berusaha untuk maju dan jadi YouTuber, jadi seorang entertain, jadi maksudnya tuh hal-hal yang positif gitu. Nah maksudnya tuh gini, untuk para orang tua itu jangan terlalu fokus sama si hasil atau materinya ini. Jadi kebanyakan lu harus bisa ngebuktiinnya itu adalah materi gitu. Nah sampai aku tuh gini, hargailah Mbi sebagai manusia mah gitu, aku bilang gitu sama mama. Nah sampai sekarang tuh aku bilang gini mah, sekarang posisinya dibalik deh, Mbi bilang gitu. Kalau misalnya mama tinggal sama Mbi bilang mama kan ibunya Mbi, terus kalau misalnya Mbi bilang ke mama, mama di penjara gitu katanya, jangan kemana-mana. Ya mama jangan keluar, nanti Mbi takutnya nanti teman-teman artis Mbi tahu apa, maksudnya kan apalagi misalnya teman kan aku bilang ke si mamanya gitu, apalagi misalnya teman-teman Mbi artis, jangan Mbi nggak mau mereka lihat ibu Mbi seperti ini. Nah itu bilang kayak gitu nyamanya. Nah gimana perasaan mama? Langsung di situ teh nangis nyamanya, nangis maksudnya tuh kayak menyadari nyamanya, maksudnya tuh ya sudah gini juga mama Mbi gitu. Nah jadi aku tuh pingin para orang tua itu mendukung si apa adanya, begini, mendukung si anaknya ini maju cara positif ya, proses gitu. Jadi menghargai proses kemajuan, bukan bukan terfokus sama hasilnya. Nah itu karena kalau materi mah insya Allah ngikutin nyamannya gitu. Kalau misalnya didorongnya ke hal-hal yang positif, apakah si anak ini bikin usaha, apakah si anak ini bisnis, apakah si anak ini entertain nyamannya. Nah kalau materi mengikutin, jadi jangan terfokus sama hasil atau materinya ini nyamannya gitu. Nah mama kan selama ini tahu nih perjalanan kita seperti apa. Nah mama tahu, ternyata mama Enok ya, nah ibu Enok terus ternyata perjalanan Mbi teh seperti ini, ternyata positif gitu. Ini bergabungnya ternyata dengan artis-artis yang benar gitu. Itu gitu. Ada artis yang nggak benar kan maksudnya teh visi artisnya bodong gitu. Artis bener artis bodong, motor kali sedang motor gak ada sertifikat gitu loh ya. Nah itulah pokoknya gini, ternyata Mbi itu bergaulnya dengan orang-orang yang yang ternama gitu ya, yang punya nama, yang soleh, terus baik juga gitu. Arahannya benar, membimbing Mbi ke arah yang benar. Dari situ mama dari situlah mama berpikir
Oh, ya juga Mbi ya. itu ternyata Mbi itu jalannya ini. Oh, si Mbi itu cari uang itu seperti ini. Gitu, Termasuk kan. ini wawancara Nah, mami. ini, gitu. Nah, Mama, apalagi setelah tahu nih, oh Mbi ini mah Mbi nih Mau ini manggung. mau manggung dan mau apa? Siapa yang ini si Abima ya? Nah ini oh iya sok atuh dititipin ya mama gitu. Udah dari situlah ya udahlah biarin terbuka juga gitu. Pertama ngebuka ke sahabat mama Ke gitu ya. sahabat mama gitu yang sangat-sangat dia mendukung dan dia juga orangnya Welcome, ya? sangat-sangat welcome. Asli dia menerima, kenapa mesti malu gitu Kata kan. si- Kata yang kata- sahabat mama itu. Bilang Bukan gitu kan. sahabat ya seperti keluarga dia mah. Yang keluarga lah, sangat-sangat segala sesuatunya tahu persis sampai pejit-pejit gitu. Sampai ini yang tahu persis gitu ya segalanya gitu dapur Malah mama. digituin. Dapur mama ya sudah biarin kan Mbi mah bager gitu kan dari dulu juga kan Mbi waktu lagi punya uang ya, lagi booming-boomingnya Mbi kemana, ke Bali dan lain sebagainya saat mama tertipu 2013 ya. Jadi sempat ketipu invest bodong ya mah ya. Invest bodong itu Berapa total waktu itu mah? Invest benar itu mah Oh, invest invest karena bodong. juga tahu itu Invest rumahnya bodong. Berapa sih, namanya Mah? itu si apa ya 853 500 juta. Ya emang bener ketipu siapa Emang sih benar namanya si mah? Reni Herlina ya. Nah, Reni Herlina nggak apa-apa. Emang bener ketipu sama dia terus. ketipu asli. Ya ini disebutin itu mah. Nggak Biar apa-apa. pada tahu. Cuman lucunya itu udah masuk penjara namanya, tapi disamperin ke penjara malah ya udah nggak apa-apa kayak pencucian dana ya Maya. Gitu. Sudah lah itu mah. Harus itu mah biar orang-orang juga tahu nih atas Oh, nama hati-hati. hati-hati yang namanya Reni Invest. Herlina. Ini ngasih tahu harus itu mah dikasih tahu loh. Karunya yang namanya Reni Herlina Nanti dia ganti nama mah. ya biarin, tapi dari KTP-nya asli loh itu. Oh, di KTP. Reni Herlina namanya itu. Dia selalu menginvestkan sekian persen dari 1 juta dari 100 juta bisa 16 juta per bulan. Padahal dia tuh usahanya ada namanya. Ada usahanya ada. Dia ya gede lah pokoknya. Dia baru bayar dengan rumah gitu ya harga 65 juta gitu kan ke mama langsung dijual gitu. Nah Mbi itu kan uang Mbi yang untuk buat beli mobil. Waktu nah dulu jadi aku sempet beli mobil tapi kemamahin. Sampai jumlahnya itu lumayan gede lah, hampir 70 ya. Hampir 70 juta kan uang Mbi dipakai bayar-bayar ke orang-orang gitu yang gitu. Karena waktu itu bapak belum Si tahu bapak namanya, belum nah. tahu. Jadi waktu itu mama itu, aku juga kaget guys. Waktu itu tuh mama bilang, Mbi, mama ketipu gini. Jadi aku dapat duit. 2013 ketipu, nih September ya, September ketipu 2013, Mbi yang nutupin ya. Ya. 2015 baru buka ke si bapak. Pas Mbi ke Bali Ya udah, namanya. nah aku ke Bali Mbi. 2015 buka ke si bapak hari Sabtu itu buka ke si bapak bahwa mama ketipu 2015. Nah dari setelah 2015 dari sebelum 2015 Mbi ya kan yang ngaper sampai habis ya itulah 70 juta Mbi habis yang buku mama gitu yang selalu Bi ini mama ini Disekap. disekap orang udah bayar gitu kan bayarlah 17 juta ya Bayar. transfer ya Akhirnya sudah capek akhirnya udah beres lah. 2015 terbuka ke suamiku ya sudah mau hitam di atas putih dan lain sebagainya. Si A juga tahu, kakaknya Mbi tahu semuanya ini perjalanannya. Akhirnya Mbi pindah ke Bali. Ya, jadi diri sendiri. Akhirnya ya ini terbukti seperti ini di Bali belum payudara belum kan. Nah, ikutlah kakaknya ya. Kakaknya ke Bali juga. Karena Bali. jadi waktu di Bali itu kan yang ada ceritanya yang disatu rumahkan sama istri pertama, benar nggak mah? Benar kan yang itu yang disatuin sama istri sahnya kan? Terus Ya dikasih sudah. usaha, dikasih mobil segala semuanya. macem. Ya sudah, kesini balik lagi ya, balik lagi ke Bandung. Akhirnya kakaknya juga balik ke Bandung. Akhirnya Karena caranya mah. ya udahlah, pokoknya mah semua ceritanya perjalanannya alurnya seperti itu. Balik ke Bandung, ketemu lagi di Bandung. Di sini jadinya seperti ini. Nah, ujung-ujung ceritanya itu dioperasi ya. Kayak gitu. Gitu. Nah, cuman mama
kalau misalnya nanti abis video ini tayang, terus teman-teman Ada yang mama nanya, biarin aja. nanti kenapa Bu apa? Ibu mau diwawancara seperti itu. Biarin, Nah, teh. maksudnya tuh kok gini-gini ya, nonton aja yang lengkap gitu nyamahnya. Dan mama apa namanya enggak ini sih, enggak merasakan. Oh pantesan ibunya orang seperti Mbi gitu kan, banyak kok, banyak teman mama ya. Teman mama yang jadi dokter loh di Belanda. Ya, kerjaannya kan jadi tukang ini, buka salon gede. Dia udah buka salon gede, terus dia punya ini kan Mbi juga cita-citanya mau buka. Enggak mau, dia pengen jadi artis. Pengen jadi artis. Dari dulu kan, dari TK jadi artis. Jadi artis gitu, artis yang ngetop katanya. Pengen jadi artis, tapi artis perempuan. Artis perempuan. Tapi mama bilang, "Nah, dia tuh kan memang laki-laki kan gitu ya. Menjadi artis ya sudah, nah seperti pengen jadi inilah. Ice gitu. Jadi udah begitu aja." Nah, ntar kalau pas teman-teman teh kenapa nggak di apa, maksudnya tuh kok nggak dilarang? Nggak dilarang Ya gitu. dilarang mah sudah kan, tiba-tiba sudah kan tadinya maksudnya tiba-tiba ceritanya sampai ke berantem. mama sempat berantemnya sama si bapaknya. Ya sih, karena udah lah, pokoknya udah. Nah sama B juga kan berantemnya. Sampai kan ini yang lucu, ini balik lagi. Yang lucu mah B saat SD, saat SMP ya kan udah jadi keperempuanan. Itu teh di jalan di Asia Afrika teh jalannya. Kenapa itu teh? Dia tumbi tentong ya teuing nanti mainan perempuan. Jangan mainan perempuan terus gitunya. Dia teh ngambok kabur jalan di Asia Kalau marah kayak gini, Afrika. langsung jalan. Itu lagi kecil Kabur, jalan mama sampai nguda-nguda gitu ke alun-alun. Dari mana Asia Di Asia Afrika? Afrika ujung. Sampai ke Di bundaran Asia Afrika terus sampai ke alun-alun sampai ke Ciberem. ilah Jalan kaki. Kayak gitu guys, makanya aku karena emang sifatnya tuh udah perempuan banget namanya. Nah jadi kalau misalnya kalian bilang apa aku tuh karena faktor dari luar lah, faktor eksternal lah, atau kayak gimana, dulu juga gitu kayak gini teh dimarahin teh udah nggak tahu namanya kenapa gitu dah. Mbi kayak perempuan apa dah nggak ngerti kan, ada perempuan ada laki-laki. Mbi cuma yang paling nyata, Mbi punya pacar cowok. Loh. Cowok. Ternyata benar kan ditujuk ke mama teh bawa mobil BMW, mobil merah. Oh iya. Ilah. Astagfirullahaladzim. Oh, Gusti. Gitu kan. Tapi pakaian mah laki-laki. Iya, waktu itu karena masih minta pengen pengakuan kuliah keluarga dan juga kan, lingkungan. saat kuliah udah perempuan seperti itu. Cuman on off nyamanya. Jadi kadang-kadang malam teh mah nggak kuat pengen jadi perempuan. Iya, pergi ke tempatku maksudnya tuh keluar pakai baju perempuan ke tempat temen nyamanya dan nggak kuat gitu aku teh kayak tremor nyamanya gitu. Sampai sekarang ya udahlah, daripada pusing mama nyanggus besok bilang yang penting mah selamat, bisa jaga diri, nyamanya. jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan mama. Jangan narkoba nyamanya mama. Satu kata mama teh ya sok jangan lupa Mbi harus banyak berzikir kan selalu. Iya sholat. Mbi harus banyak berzikir, harus sholat. Jangan narkoba, jangan minum-minum karena mama teh minuman keras, minum itu. Narkoba jangan. Nah itulah akhirnya tahu persis, oh ini sifat anak saya yang asli. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang-orang yang bilang kamu tuh ke jalan yang sesat gini. Aku tuh udah kayak gini tuh dari kecil, malah aku bikin jadi Dani Zola itu waktu itu fitness segala macam kan pengen jadi laki-laki namanya gitu udah sampai jadi marketing perumahan ya. Udah dihina terus capek, dihina, dibully marketing tuh capek. Di mobil, marketing di itu. Udah biar ke laki-laki gitu. Udah capek gitu. Lelah ternyata sampai mama udah capek gini. Sudah lah, nyatanya seperti ini sampai sekarang. Akhirnya jadi inilah yang sebenarnya gitu nyamanya. Jadi doa dari mama ininya harapan buat Mbi apa mah? Harapan buat Mbi semoga Mbi lebih maju ya, disehatkan sama Allah. Amin. Diberi kesehatan, dipanjangkan umur, ada di jalan
maslahat di dunia Ya. untuk akhiratnya Amin, gitu. amin. Jadi bisa sodako, Amin, amin ya Allah. bisa membantu Pengen orang bikin yang panti sangat asuhan. memerlukan, bikin panti asuhan, kata PT gitu kan, bisa membantu orang-orang yang benar-benar butuh. Iya, kata Iya. mama tadi doain ya. Kalau pesan untuk ini mah untuk orang yang nonton, untuk para orang untuk tua para kah, orang atau tua ya, gitu. semua gitu. Pokoknya jangan menyesal gitulah. Oh. Jangan punya penyesalan gitu. Jangan kamu teh ulah kieu. Jadi tolong dilihat dulu nih. Ya, kayak gimana dalami dulu yang namanya. Dilihat dulu. Memang proses mama juga kan nggak semudah ini nih mengikhlaskan seperti ini. gitu. Jadi didalami Itulah. dulu kayak gimana kalau memang faktor eksternal atau pengaruh lingkungan atau pengaruh dari luar baru bisa dirubah. Cuman kalau misalnya udah dari dalam ya harus dirangkul, diarahkan ke jalan yang benar, Ya yang sekarang baik mah kan namanya. bapaknya memang udah tahu tapi semua. udah tahu semuanya. Tapi kadang-kadang bapaknya mah di depan nerima, di belakang gitu. Gitu. Ya tapi ya Udah lah itu. Gimana pun juga so far Bi sekarang itu udah adalah tahu anak ya. bapak. Gitu. Pokoknya Udah Bi tahu. harus baik ke bapak juga. Baik karena harus baik ke semuanya. sebenarnya juga si bapak tuh baiknya. Baik, sayang. Cuman karena pengaruh adik-adiknya itu sama keluarga-keluarganya ya kan. Iya, kayak itu gitu ada lah. zalim ya. Sudah lah. Ya Itu kayak mah gitu. biarin aja. Kalau bapaknya sebenarnya bener. Cuman ya adik-adiknya sama keluarganya itu gitu kayak gitu. Itu harusnya. Ya, karena ya itu makanya pesan untuk kalian tuh ya kadang-kadang kalau di kampung mah banyaknya namanya maksudnya tuh salah satu keluarganya misalnya materinya naik gitu langsung baru dideketin mau kayak gimana gitu. Nah, ya aduh hindari deh kejadian-kejadian kayak gitu, jangan gitu. Jadi sebenarnya kalau ayah dari aku tuh baik namanya sebenarnya. Cuman ya itu di antek-anteknya tan untuk baik mah. Gitu kayak gitu guys, makanya ya gitu. kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu ya rekan-rekannya Mama Eno gitu atau ibu kandung aku dari Miss Catherine gitu kan, nah inilah ibu aku yang selama ini nggak pernah dibuka nyamanya. Sekian dan terima kasih nyamanya. Iya. Mama doain semoga channelnya maju. Iya, semoga channelnya maju, banyak yang di subscribe Mama gitu, subscribe gitu. Tuh bisa. Mama ngomong gini, begini, guys subscribe gitu, guys subscribe gitu, cepet Mama. Udah kebiasa. Sekali, nggak pernah sekali buru, sekali Mama. Guys subscribe gitu, guys gitu. coba guys gitu, coba tidak guys subscribe gitu. Hah? Subscribe di like ya. di komen di share gitu. I love you gitu. I love you. Kayak gitu ya guys, thank you so much. Jadi udah beres podcast sama ibu kandung aku Mama Enok ya kan. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang. Haruskah kerinduanku ini